Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam kali ini kita dapat berkumpul kembali di acara webinar kolaborasi with Promotor Tipin Cabang Kudus. Dan pada malam kali ini kita akan membahas tentang tema materinya yang sangat penting nih malam ini tentang menemukan ketenangan jiwa ya. Nah, di tengah kesibukan ya kita mencari nih ketenangan jiwa. Ini adalah salah satu anugerah ya yang berharga yang perlu kita cari ketenangan jiwa ini gitu ya. Gimana di sini yang hadir malam kali ini ada di sebelah kanan saya ini ada Bunda Susi ya dari Kudus nih di sebelah kanan saya ya. Ini ketahuan kalau yang datangnya lebih awal nih ada di depan-depan di duduk paling depan nih ya. Ini ada Bunda Susi, ada Bunda Zulfa, ada Bunda Arni, Pak Adani. Wah, ada Pak Adani ada dua ya. Ini ada siapa lagi nih? Ada Pak Dora apa Ibu ya, Bunda Erna, Bunda Maimuna, Bunda Zulfa, Bunda Siti Nuraini ya. Terima kasih atas kehadirannya pada Jumat malam kali ini. Sebelum kita awali webinar malam kali ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Mudah-mudahan malam ini dengan berkumpulnya kita Zoom, kita dapat menemukan ketenangan jiwa untuk diri sendiri, minimal kita dapat menemukan ketenangan jiwa untuk saudara-saudara kita dan keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan ilmu yang malam kali ini kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah ini ilmu kita bermanfaat, berkah, dan saya doakan ya untuk yang hadir malam ini, terutama yang datang lebih awal nih, semoga semuanya selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan hatinya, semakin dicintai Allah dan Rasulnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, anak-anaknya soleh-soleha, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak tak aruf ya. Kenalkan saya MC malam kali ini sebagai host ya, Holy Peter ya. Saya asli dari Sukabumi dan sekarang tinggal di Karawang. Saya memiliki sebuah pantun nih ya buat yang malam hari ini hadir nih ya. Pantunnya bagus atau enggak ya? Mentari pagi terbit dari timur. Ini udah malam ya, pagi-pagi. Sinarnya cerah, hati pun tentram. Ilmu dan iman jadi penyuluh nur agar jiwa tenang, hati pun damai dalam. Mudah-mudahan dengan ilmunya malam ini kita mendapatkan ketenangan hati dan jiwa ya. Tapi kayaknya ini hmm, belum pada fokus nih ya. Biar fokus biasanya harus ice breaking dulu nih ya. Kalau saya lebih senang nih ngajak ice breaking. Nanti malahan jadi kalau udah fokus gak bisa tidur nih ya kalau dengan ice breaking ini. Oke, kita lihat ini ice breakingnya yang mana. Sebentar. Sebentar. Kalau nggak ada mungkin nggak mau. Oh ini ternyata ada ya paling bawah. Oke, siap. Kita mulai, siapkan hati, hadirkan hati, ikuti ininya, arahannya. Ya, kita berarah sama-sama dulu. Oke, siap untuk melatih konsentrasi.
Musisi yang udah ikutin. Sudah cukup lah ya, udah konsentrasinya udah full nih ya, siap menerima ilmu ya dengan eh, ini. Oke, siap. Boleh diketik juga di kolom chat dari daerah dan kota mana ya, biar saling mengenal ya. Oke, karena di sini Bunda Zulfa kayaknya udah siap ya. Langsung saja kita panggilkan ya yang akan mengisi malam kali ini tentang tadi temanya. Ada yang masih ingat? Boleh diketik di kolom chat nih temanya apa ya. Kalau ada yang masih ingat, boleh nih ya kita yang masih ingat apa malam kali ini. Nanti mungkin panitia akan menyiapkan hadiah, oke ya. Kita panggilkan ya pembicara malam kali ini yaitu Bunda Zulfa Nurfadilah Khairinisa. Beliau Certified Promotor Stipin 2024. Beliau juga Certified Tematik Couple dan Jomblo. Beliau juga partisipan of Spartan Elite Club Malaysia 2024 serta owner Bogor Teh Julpa dan art therapist mindfulness ya, Master of Arabic Language Education. Masya Allah, kita belajar dengan ahlinya ya pada malam kali ini. Baik, tanpa menunggu lama, kita panggilkan Bunda. Ini udah nikah belum ya? Saya katanya ini masih muda nih. Gak tahu kalau kalau masih itu muda berarti saya panggilkan nih Teh Julpa ya karena beliau juga dari Bogor ya, orang Sunda. Sebenarnya tetangga saya juga kalau orang Sunda tuh ya. Baik, kepada Teh Julpa dengan segala hormat saya persilahkan. Ternyata di sini yang keluarnya Bunda Susi karena Bunda Susi paling duluan datangnya lebih awal. Oke, ini aja ya. Oke, silakan Bunda atau Teh Julpa dengan segala hormat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas waktunya. Untuk suaranya kedengaran? Suaranya masih kecil, belum terlalu jelas. Kedengaran tapi kurang jelas. Kalau sekarang kedengaran nggak? Kalau di saya kedengaran, mungkin di yang lain boleh diketik di kolom chat. Terdengar gak Bun suara Teh Julpa nih? Boleh. Jelas katanya. Oke, siap. Kalau jelas silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di malam yang cerah ini ya kita dapat bersilaturahmi walaupun via Zoom ya walaupun dengan jarak gitu kita masih Allah izinkan untuk berkumpul bersama di tempat di waktu yang insya Allah penuh berkah ini. Alhamdulillah malam ini saya berkesempatan untuk mengisi salah satu materi ya yang diadakan oleh eh, promotor ya cabang Kudus ya. Dan di hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk ayah bunda, kakak adik semuanya. Mungkin saya izin untuk share screen. Sudah muncul? Di layar ayah bunda sudah muncul ya? Untuk share Nah, screen-nya. sudah kelihatan. Oke, sebelumnya boleh yang tidak berhalangan hadir untuk bisa on cam ya agar kita bisa lebih kenal gitu dan kita bisa lebih enak untuk belajar satu sama lain untuk berbagi pada malam hari ini. Ya, sebelum saya mulai, mungkin saya ingin bertanya dulu nih kabarnya untuk teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Kalau misalkan saya tanya bagaimana kabarnya malam ini, maka jawabnya sukses mulia. Ya, sukses mulia. Ya, karena kita ya berharap di sini untuk menjadi insan yang sukses dan juga mulia di dunia dan di akhirat. Boleh bareng-bareng? Oke, boleh diaktifkan mikrofonnya ya. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sukses. Sukses mulia. Oke, alhamdulillah ya. Semoga kesemangatannya teman-teman malam hari ini ya bisa membawa kita ke jalan sukses mulia. Tanpa memperpanjang waktu, di sini saya akan menjelaskan, akan berbagi, belajar bersama sedikit ilmu yang semoga dapat bermanfaat ke depannya, yaitu tentang menemukan jiwa yang tenang. Ya, harapan dari setiap orang untuk menemukan jiwa yang tenang dan perjalanan merilis emosi dengan baik. Karena apa? Karena jika kita terbelenggu dengan emosi yang tidak baik, sungguh itu sangat menyesakkan, sungguh itu sangat tidak mengenakan dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, karena apa? Karena Allah menyampaikan dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, Allah memanggil jiwa yang tenang untuk kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, apakah sekarang kita sudah ada dalam tahap ridho dan kita diridhoi oleh Allah? Nah, maka dari itu malam ini kita akan belajar bersama menjadi jiwa, menemukan jiwa yang tenang. Saya ingin bertanya, pernahkah teman-teman semuanya dizolimi sampai hatinya terluka? Nah, bagaimana rasanya? Boleh di kolom chat ya, atau mau dinyalakan juga boleh. Siapa yang di sini yang pernah terluka? Adakah yang pernah terluka? Atau yang pernah dizolimi? Bagaimana rasanya? Ada?
Nah, mungkin ada yang pernah dimiskinkan, dianggap tidak memiliki apa-apa, dianggap rendah, dianggap barang yang kita miliki ini tidak lebih baik dari yang lainnya, ya. Atau kita pernah direndahkan dengan status kita saat ini, atau dengan pekerjaan yang sudah Allah berikan, ya. Atau kita pernah disepelekan dengan ide yang kita punya, dengan masukan yang kita punya, lalu kita disepelekan oleh orang-orang di sekitar kita. Atau kita pernah diabaikan, pernah dizalimi dan juga menzalimi teh. Iya, betul ya, pasti. Setiap dari kita pernah dipinjam, ya, dan kita pernah juga ya dipinjam, dan kita pernah juga menjadi orang ya yang dipinjam Allah untuk dizolimi dan menzolimi, gitu kan. Tapi dari sana nanti kita akan belajar bersama bahwa dalam keadaan keduanya, maka di situ terdapat pelajaran, ya. Nah, atau kita pernah dikelilingi dengan tekanan, dengan segala hal yang rasanya tertumpuk kepada kita. Nah, bagaimana rasanya? Bagaimana jika keadaan ini terus berada dalam diri kita dan kita belum keluar dan kita belum selesai dari 5 hal ini? Atau tadi pernah kita pernah dizolimi, pernah menzolimi, ya. Nah, lalu bagaimana untuk merilis itu? Nah, yang pertama, ya, ada siklus berbahaya di situ. Nah, siklus seperti apa? Ya. Nah, siklus berbahaya ini, ya, ketika kita terluka, kita dizolimi, dan kita merasa sakit hati, ya. Lalu setelah itu kita enggan, kita tidak mau bangkit, kita tidak mau keluar rumah, kita hanya ingin mengurung diri. Akhirnya kita tidak produktif. Yang seharusnya kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang, yang seharusnya kita bisa berkontribusi dengan banyak hal, yang harusnya kita bisa menciptakan ide yang banyak, yang harusnya kita bisa menolong orang, ya akhirnya kita tidak produktif, kita hanya berdiam diri. Dan apa yang terjadi jika kita tidak produktif? Maka pikiran kita akan kembali lagi ke hal yang membuat kita terluka. Kita kembali teringat. Setelah teringat, maka kita kembali terluka lagi. Dan akan terus seperti itu. Maka ini siklus yang berbahaya jika kita terus berada dalam siklus ini. Nah, lantas bagaimana? Sudah saatnya untuk kita keluar dari lingkaran ini. Sudah saatnya untuk kita menyelesaikan siklus ini. Karena jika kita terus berada dalam siklus ini, kita tidak akan berkembang, kita tidak akan bertumbuh. Yang ada kita membunuh diri kita sendiri. Nah, lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu kita harus mulai mengatasi, ya. Kita harus mengatasi dan mengobati, ya. Karena apa? Ketika kita mengatasi dan mengobati, maka kita akan merasa ringan, ya, kita akan merasa lebih enjoy, ya, kita akan sembuh, ya. Kalaupun kita teringat kembali, maka itu tidak akan menimbulkan rasa sakit, tidak akan menimbulkan hal yang negatif seperti sebelumnya. Beda lagi ketika tadi kita berada di siklus, ya, yang berbahaya, maka yang akan datang ke dalam diri kita yaitu hal-hal negatif. Ketika kita ingat, kita merasa sakit. Tapi ketika kita sudah mengatasi, ketika kita sudah mengobati, maka ketika kita teringat, ada hal positif, ya, yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita ambil. Maka rasanya tidak akan sakit walaupun dia tetap berbekas. Coba sekarang teman-teman di sini, pernah tidak terluka? Siapa di sini yang pernah jatuh? Atau mungkin bunda-bunda yang sedang masak misalkan di dapur terus tangannya kena pisau, ketika terluka sakit, setelah diobati gitu kan, ya sembuh, tapi ada bekasnya, ya, tapi sudah tidak terasa sakit. Ibaratnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah sembuh, ya, sudah sembuh, maka yang ada kita akan merasakan bahagia, kita akan lebih produktif, kita tidak akan terus mengurung diri sendiri, kita tidak akan menyalahkan diri sendiri, kita akan berusaha untuk semakin luas menyebarkan manfaat. Maka penting untuk kita semua mengatasi dan mengobati setiap luka, ya, yang ada di dalam diri kita.
Nah, bukan soal melupakan, ya, bukan berarti ketika kita dizolimi, ketika kita menzolimi, ya, kita ketika kita tersakiti lalu kita melupakan begitu saja, tidak bisa, ya, atau kita melepaskan, yang melepaskan begitu saja juga kurang tepat. Coba kita belajar dari pensil, ya, kita belajar dari pensil atau misalkan pulpen, kita memegang pulpen seperti ini. Coba boleh teman-teman semuanya yang ada pulpen atau pensil kita pegang seperti ini. Kalau kita pegang seperti ini selama 5 menit seperti ini, apa yang terjadi? Atau 15 menit kita memegang seperti ini. Apakah kita akan Capek, tetap Teh. Tambah capek? lama tambah capek. Tambah lama tambah capek, betul Bunda. Ya, kita seperti ini misalkan 5 jam keram yang ada, ya. Nah, sama halnya seperti ketika kita mendapatkan ujian, ya. Jika kita lepaskan, maka dia akan terjatuh tapi tidak sesuai dengan tempatnya. Dia akan asal terjatuh. Mungkin dia mengenai yang lainnya, mengenai kaki, mengenai anggota tubuh yang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus meletakkan kepada tempatnya. Kalau memang ini tempatnya, tempat pensil, berarti kita masukkan kepada tempatnya. Seperti halnya luka. Ketika kita mendapatkan luka, ya, maka apa tugasnya? Bukan kita sekedar melepaskan atau melupakan, tapi kita letakkan luka itu kepada tempatnya yang pas, yang sesuai. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah, ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita meletakkan luka pada tempatnya? Nah, di sini ya kita akan belajar untuk mengobati hati yang terluka ya secara mandiri, yaitu genetic self healing dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dengan fitrah yang sudah Allah titipkan kepada kita. Kita bisa sembuh dengan apa? Dengan kita kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah, kembali kepada diri kita sendiri dengan melihat apa yang sudah Allah titipkan kepada kita semua. Nah, di sini ya kita mulai masuk ke dalam Stephen. Ya, di sini saya sedikit menjelaskan. Ya, mungkin di sini ayah bunda teman-teman semuanya sudah tahu ya 5 mesin kecerdasan. Ya, 5 mesin kecerdasan ini atau bagian otak kita ini ya memiliki 5 bagian. Yaitu yang pertama ada sensing, ya sensing, thinking, ya sensing ada di sebelah sini limbi kiri, lalu thinking ada di neokortex kiri atas, ya. Lalu intuiting ada di neokortex kanan, nah, feeling ada di limbi kanan, dan insting ada di tengah. Ya. Nah, dari 5 mesin kecerdasan ini ada satu yang dominan. Nah, yang satu dominan ini menjadi pengemudi. Ketika kita mengambil keputusan, ketika kita menjalankan sesuatu, dia menjadi kepalanya untuk memimpin 5 bagian otak ini. Nah, setiap orang mempunyai satu. Ya, di sini kalau boleh tahu di sini sudah tes semuanya atau ada yang belum? Boleh ya dijawab di kolom komentar boleh atau nyalakan juga boleh ya. Nah, mungkin jika ada yang sudah di sini Bunda Susi ya, SI sensing gitu ya. Nah, di sini berarti jika sensing sangat rajin, gitu, ingatannya sangat kuat ya. Nah, di sini letaknya ada di otak kiri bawah. Nah, dari 5 mesin kecerdasan ini memiliki 5 cara yang berbeda juga. Nah, di sini dalam menyembuhkan luka, dalam meletakkan luka sesuai tempatnya, setiap mesin kecerdasan itu mempunyai caranya masing-masing. Nah, lantas seperti apa? Nah, sebelum kita masuk ya ke dalam diri kita, Allah telah memerintahkan pertama kali ya salah satu surat yang Allah turunkan pertama kali kepada Rasulullah yaitu surat Al-Alaq ya yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Nah, di sini sebelum kita mengenal, sebelum kita mempelajari ilmu yang lain, maka pelajari terlebih dahulu ilmu jiwa. Kenali diri kita, kenali siapa penciptanya.
Kenali apa yang Allah titipkan kepada kita. Apa yang Allah ciptakan terhadap manusia. Ya, karena di sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Karena Allah menciptakan manusia ini dengan percikan sifat-sifat Allah. Kalau kita lihat di sini orang feeling sangat pakai perasaan. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita lihat orang sensing, chemistry-nya harta. Karena Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Maka dalam setiap diri manusia itu ada percikan sifat-sifat Allah yang harus kita kenali, yang harus kita ketahui, yang harus bisa kita baca dan lihat lebih dalam lagi. Nah, alladzi 'allama bil qalam, yang mana mengajarkan dengan al-qalam. Al-qalam artinya qalamun, pulpen, pena. Pena yang seperti apa? Banyak pendapat, dan di sini maksudnya pena adalah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang Allah ciptakan, dari kejadian-kejadian yang Allah hadapkan, ya, yang Allah perlihatkan ya di kehidupan kita saat ini di dunia. Nah, dari sana kita dapat melihat bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana maksud dari Allah menciptakan manusia ini, ya. Nah, lalu setelah itu, ya, setelah kita mengenal, lantas langkah awal apa untuk kita sembuh, untuk kita menemukan jiwa yang tenang, yaitu diri sendiri mau sembuh tanpa kambuh. Allah tidak akan, seperti halnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah suatu kaum, ya, kecuali kaum itu ingin berubah. Ya, seperti dalam ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Maka ketika Allah memberikan luka ke dalam diri kita, jika kita tidak ingin menyembuhkannya, jika kita tidak ingin sembuh, ya maka tidak akan. Maka sampai di sini, apakah kita ingin sembuh? Jika kita hari ini merasa tersakiti, apakah kita ingin terus merasa tersakiti, atau kita ingin sembuh? Ya. Nah, karena apa? Pintunya dari sini. Langkah awalnya dari sini. Ya. Selanjutnya, ya. Nah, setelah kita sadar, kita ingin sembuh tanpa kambuh, maka kita harus menemukan akar masalahnya apa. Kita uraikan, kita tuliskan masalahnya, kita tuliskan apa yang membuat kita tersakiti. Sampai akhirnya apa? Kita bisa ridho, rela, menerima segala hal ujian ketetapan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Dengan apa? Dengan Quranic paradigma, dengan kacamata Al-Quran, dengan kacamatanya Allah. Kita melihat sesuatu dengan kita menggunakan kacamata hitam, maka semuanya akan terlihat hitam. Lalu kita memakai kacamata warna merah, semuanya akan terlihat merah. Begitupun dengan kita memandang kehidupan. Ketika kita memandang kehidupan itu dengan kacamata dunia, ya mungkin kita akan lelah. Kita akan merasa tidak menemukan jawaban. Tapi ketika kita belajar untuk melihatnya dengan kacamata Al-Quran, dengan kacamata Allah, dengan pesan-pesan yang sudah Allah sampaikan, dengan pedoman petunjuk yang sudah Allah berikan, maka insya Allah ya kita akan menemukan jalan. Maka kita akan menemukan jiwa yang tenang yang kita harapkan selama ini. Nah, lalu untuk memulainya, kita memulai dari mana? Kita memulai dari pintu pembuka. Apa itu pintu pembuka? Yaitu hikmah Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran. Ya, coba dalam segala hal, dalam setiap segala ujian, segala masalah, maka kita mulai dengan Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala ujian itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
segala ujian itu diberikan kepada kita, ya, atas izin siapa? Atas izin Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bersyukurlah atas segala ujian yang sudah Allah berikan. Ya. Maka ketika kita mendapatkan musibah, ya mungkin tidak bisa sembarangan juga ya mengatakan. Mungkin kebanyakan dari kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ketika ada yang meninggal saja. Padahal dalam segala hal yang datang kepada diri kita, entah itu ujian atau kenikmatan, ya bisa kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu dari Allah dan kembali lagi kepada Allah. Maka perluaslah rasa syukur. Ya. Lalu Ar-Rahmanir-Rahim, ya, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah memberikan ujian itu kepada kita. Allah memberikan rasa sakit itu kepada kita semata-mata karena kasih dan sayangnya Allah. Bukan semata-mata Allah jahat. Siapa di sini yang pernah menyalahkan Allah? Ya mungkin setiap dari kita pernah ya ada di titik kita menyalahkan. Kenapa aku ya Allah? Kenapa harus kayak gini ya Allah? Kenapa bisa kayak gini? Ya, padahal jika kita ingin melihat dari sisi yang lain, dari sisi Al-Quran, Allah memberikan ini karena bentuk kasih dan sayangnya Allah. Maliki yaumiddin. Ya coba kita melihat ya, kehidupan itu dari ujungnya, tujuan akhirnya. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Maka rasa sakit ini ya, semata-mata untuk hari akhir nanti. Ya, yang mana hari akhir nanti ada yaumul hisab. Ada alam barzakh. Untuk masa-masa itu kita dipersiapkan Allah saat ini. Ya. Lalu setelah itu ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba menyembah dan hanya kepada Engkau lah hamba memohon pertolongan. Maka sudah jelas ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, maka kepada siapa pertama kali kita meminta pertolongan? Kepada Allah. Bukan kepada manusia. Bukan kita mencari siapa ya yang bisa nolong aku. Tidak. Kita lari dulu ke Allah. Kita minta dulu sama Allah. Menyembah dulu ke Allah. Sholat. Ibadah dulu ke Allah. Minta pertolongan sama Allah. Nanti akan Allah tunjukkan, akan Allah bukakan. Ya. Lalu, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang mana kita meminta petunjuk. Minta pertolongan, lalu kita minta petunjuk. Atas ujian ini, atas rasa sakit ini, kita minta ditunjukkan. Ya, kita minta dipetunjuk kepada Allah jalan yang lurus. Minta petunjuk kepada Allah ya, jalan terbaik dalam menghadapi ujian ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana jalan ini jalan yang benar. Jalan yang ditunjukkan kepada orang-orang terdahulu ya. Bukan kepada jalan yang dizalimi. Ya, tapi jalan kepada sebagaimana jalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itu yang kita harapkan. Maka segala sesuatu ya, kita buka setiap ujian ketika kita mendapatkan hal apapun, maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya ya, nah Quran pada shifting di sini, oh ya kecuali mungkin dari seluruh surat ini hanya satu surat ya yang tidak diawali dengan basmalah yaitu surat atau tapi diawali dengan istighfar, dengan kita memohon ampunan. Karena ketika kita memohon ampunan dan Allah mengampuni kita, ya maka akan Allah juga jalan, maka akan Allah perlihatkan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba. Nah, yang pertama ya di sini ya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru dari penciptaan Allah. Ya. Dalam ayat ini inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di sini Allah menciptakan ya langit dan bumi. Ya. Lalu pergantian malam dan siang. Ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang
berakal. Di situ ada tanda-tanda. Allah menciptakan langit dan bumi, ya, menggeserkan penggantian malam dan siang. Jika kita lihat di sini langit dan bumi ini tempat, ya. Lalu pergantian atau pergeseran waktu di sini adalah siang dan malam ini adalah waktu. Lalu di ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya. Dalam keadaan kiaman, ya, berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, ya. Itu sebagaimana kondisi manusia, ya. Dan di sini orang yang berakal memikirkan bagaimana, gitu, bagaimana terdapat tanda-tanda Allah, ya, dalam segala halnya, entah di langit, di bumi, di waktu siang, di waktu malam, dalam keadaan duduk, berbaring atau berdiri, di situ ada tanda. Sampai akhirnya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Jadi Allah itu menciptakan kita sebagai makhluknya, menciptakan langit dan bumi tidak asal-asalan. Tidak sia-sia, tidak begitu saja Allah menciptakan gitu kan, enggak. Ada sesuatu di dalam, ada hikmah, ada pelajaran, ada pesan yang Allah simpan untuk kita, ya. Nah, sampai akhirnya di sini, ya, Allah sangat jelas untuk kita tidak menyalahkan siapapun, untuk kita tidak menyalahkan keadaan apa. Karena Allah menciptakan kita hari ini sampai hari ini, maka di sini ada kebaikan. Ya, selanjutnya, ya, dalam surat 67, ya, di sini surat Al-Mulk, ya, di sini ada alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Di sini Allah menciptakan langit 7 lapisan secara teratur, ya. Mata Rabbil Khalqi Rahmanin yang tafawut, ya. Apakah kita tidak melihat bagaimana Allah menciptakan keseimbangan ini, ya? Coba kita lihat langit diciptakan oleh Allah tanpa tiang, ya. Apakah di sini ada yang salah, ya? Lalu lihat sekali lagi, kalau misalkan kita terus melihat, sepertinya ini ada yang salah nih ciptaan Allah kayak gitu. Yang ada kita tidak akan sampai, ya, kita akan lelah. Ya, karena apa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu yang sudah teratur, tepat, sesuai dengan takarannya. Tidak akan ada yang lebih, tidak akan ada yang kurang. Nah, selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika kita mendapatkan ujian hari ini, ketika kita mendapatkan ujian yang telah lalu, ataupun ketika kita mendapatkan ujian di masa yang akan datang, ya, pasti sudah pasti kita bisa melewati itu. Karena apa? Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi batas kemampuan. Maka ujian seberat apapun berarti tandanya kita mampu. Kita bisa untuk melewatinya. Nah, karena apa? Ya, ahasibanas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia ini ketika berbicara aku beriman, kami telah beriman, sedangkan Allah tidak akan menguji. Allah pasti akan menguji keimanan kita. Ketika kita berkata kepada Allah, ya Allah, aku beriman, aku percaya, hamba yakin. Apakah Allah akan membiarkan begitu saja? Tidak. Allah pasti akan menguji kita, melihat seberapa besar keimanan kita kepada Allah. Ya. Selanjutnya, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, di sini am hasibtum an tadkhulul jannah walam ya'tikum masalul ladzina qalu min qablikum. Ya. Jadi Allah, ya, kepada orang-orang yang terdahulu, ya, Allah pun sama memberikan ujian, memberikan cobaan. Ya, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang, ya, dengan kesulitan, dengan berbagai masalah, dengan berbagai ujian. Sampai apa? Sampai, ya, mereka berkata apa? Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka di sini sudah jelas. Ketika kita saat ini mendapatkan ujian yang begitu berat, maka percayalah. Ketika kita, ya Allah,
mana pertolonganmu? Ya Allah, mana uluran tanganmu? Ya Allah, hamba butuh pertolongan. Maka yakin, di sini sudah jelas ya, bahwa pertolongan Allah itu dekat. Asalkan kita yakin, asalkan kita percaya bahwa Allah pasti menolong. Ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, terkadang kita tidak menyukai sesuatu. Allah, aku nggak suka, aku nggak mau digini. Padahal itu yang terbaik. Itu yang terbaik bagi kita. Menurut siapa? Bukan menurut manusia, tapi menurut Allah. Karena Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan. Ya, maka kita jangan sampai membenci sesuatu yang berlebihan. Padahal ternyata di situ terdapat banyak kebaikan. Ya. Nah, ingat ya sudah sangat jelas juga ya bahwa ya, dalam setiap kemudahan ya bersama kesulitan ada kemudahan bersama kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di sini Allah menyebutkan sampai 2 kali. Ya, asalkan apa? Yakin ya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah itu sepaket. Allah ngasih penyakit pasti ada obatnya. Allah ngasih soal ujian. Coba di sini yang mungkin guru ya. Ya saya juga kebetulan sebagai guru, kita membuat soal ujian gitu kan. Pasti kita membuatnya dengan jawabannya. Ya kita membuat dengan jawaban. Jadi sepaket. Ya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selanjutnya syukuri semua nikmat yang ada. Ya apapun yang ada di depan kita syukuri. Jangan sampai kita buta. Ya, ibaratnya ini kertas. Ya. Jika kita melihat kertas ini adalah ujian, lalu kita meletakkannya di depan mata kita, maka kita tidak akan melihat nikmat yang begitu banyak. Padahal nikmatnya banyak di sini, ada banyak hal yang bisa kita lihat. Jangan buta hanya karena satu masalah kecil, hanya karena satu ujian kita tidak melihat banyaknya nikmat yang Allah beri. Maka berbanyaklah syukur. Karena apa? Itu kan karena Allah akan menambah nikmat ya. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan menambah nikmat jika kita bersyukur. Semakin kita bersyukur maka semakin Allah tambah. Kita dalam masalah, kita dalam menghadapi ujian banyak husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Lalu Allah bersama orang yang sabar. Ya, semakin kita sabar, ya hidup ini ya hanya perihal sabar. Dari satu ujian kepada ujian yang lainnya sabar. Sabarnya tidak ada batas. Kapan kita berhenti sabar? Ya ketika kita bertemu dengan Allah. Ya saat ini memang waktunya. Ya, kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Ya. Nah, lalu ya kita ya pahala tanpa batas tadi, kesabaran tadi itu pahalanya tanpa batas, sangatlah luas. Kita menyebarkan kebaikan, kebermanfaatan ya. Atas kesabaran tadi kita menjadi orang yang produktif, kita menjadi orang yang lebih luas lagi menyebarkan kebermanfaatan atas apa yang sudah Allah titipkan kepada kita ya. Karena bumi Allah ini sangatlah luas. Jangan sampai karena satu masalah kita enggan untuk menjelajahi bumi Allah, enggan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Karena dalam setiap pergerakan, inna fil harokah barok. Dalam setiap pergerakan itu terdapat keberkahan. Ya. Nah, lalu, ini yang kadang kita tidak mau menerima, yang kadang kita sebagai manusia banyak mengelak, ya. Jika apa? Ya, keburukan datang dari diri sendiri. Ya. Jadi sebetulnya keburukan itu datangnya dari siapa sih? Bukan dari orang lain, tapi datangnya dari diri sendiri. Maka ketika kita sekarang mendapatkan ujian, langsung lihat ke dalam diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang sudah kita berikan? Sehingga kok kita mendapatkan balasan seperti ini. Kesalahan apa yang sudah aku perbuat? Telah menzalimi siapa sampai akhirnya aku tersakiti seperti ini. Ya, maka dengan kita hidup menggunakan kacamata Al-Quran,
ya maka kita tidak akan lagi menyalahi keadaan. Kita tidak akan lagi menghakimi siapapun, ya. Tapi semakin kita melihat ke dalam diri kita dan kita semakin mulai membenahi diri kita. Nah, di sini ya bagaimana mindset kita ya terhadap masalah ya. Nah, episode pembersihan diri ini ya yaitu dimulai saat akhir kehidupan, saat proses kematian sampai akhirat ya. Jadi permasalahan kita itu bukan sekarang di dunia, tapi bagaimana nanti di akhir hidup kita dan kita melanjutkan hidup yang abadi. Nah, itu loh harus kita permasalahkan tuh di situ ya. Nah, jadi sekarang kita merasakan lelah, kita merasakan sakit, khawatir, sedih, gelisah gitu kan. Sampai duri yang melukai kita gitu kan. Allah mengampuni dosa-dosa. Nah, Allah membersihkan diri kita untuk mempersiapkan diri kita di kehidupan selanjutnya. Agar di kehidupan selanjutnya kita dapat tenang. Kita dapat senang. Tak masalah jika sekarang di dunia kita tidak mendapatkan kesenangan yang kita inginkan. Ya. Karena apa? Karena kesakitan, rasa lelah, gelisah yang kita rasakan saat ini semata-mata Allah siapkan kita untuk kehidupan selanjutnya. Nah, di sini ya kita mulai dari mana? Kita melihat ke konsep Stephen di sini. Ya, bagaimana kalibrasi otak? Mungkin di sini ada sebagian yang sudah tahu ya, yang sudah mengikuti tes atau mungkin dari sebagian promotor ya kalibrasi otak. Apa sih kalibrasi otak? Refreshingnya otak ya. Nah, karena otak kita ini juga harus refreshing. Jika kita sesuai mesin kecerdasan, sensing, maka dengan apa? Bermain, berkeringat, olahraga, biarkan aja. Ya, biarin refreshing dulu. Kita lagi sakit hati, udah biarin aja dulu main. Biarin aja dulu berkeringat. Ya, itu bagi orang sensing. Bagi orang thinking, wisata ke alam. Atau di rumahnya ada kucing, ngurus ayam, atau jalan ke sawah. Udah biarin, apa-apa. Biar di refresh dulu nih otak. Ya, kalibrasi otak ini memang tidak bisa menyembuhkan secara utuh. Ya, tapi dia bisa meringankan, bisa sedikit meringankan. Ya, untuk sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya. Ya, maka biarkan saja ya jika harus refreshing terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya ya, jadi kalibrasi otak ini untuk mengalihkan rasa sakit itu sementara waktu ya. Jadi biarkan saja. Jadi diri kitanya dibuat senang terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya untuk orang intuiting tidur ya sudah nggak apa-apa. Atau dia biarkan nonton video inspiratif, bukan hanya sekadar menonton film gitu kan, tapi juga menonton video-video atau film inspiratif. Nah, bagi orang feeling, cari teman curhat, cari orang yang bisa mendengarkan, bercengkrama, ya. Nah, bagi orang insting, maka silaturahim datang ke saudara, ya. Nah, selanjutnya kalibrasi kolbu. Nah, tadi ya, setelah kita bersenang-senang, ya, kita mengalihkan rasa sakit tadi, ya, kita kembali ke yang lebih dalam, ya, yaitu kalibrasi kolbu. Nah, di sini siapa yang tahu lagunya Opik, ya, Obat Hati? Gimana lagunya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Baca Quran dan dan maknanya. Nah, lanjut Bun. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang Yang ketiga, ketiga, berdoa dengan dengan orang. orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang Iya. kelima, zikir malam perpanjanglah. Nah, di sini bagus ya. Salah satunya, siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Nah, lagu Opik ini yang mana diambil dari Wali Songo ya lagunya ini.
jika kita melihat, kita masukkan ke dalam konsep Stephen, ya, di sini sesuai dengan MK-nya masing-masing. Maka ada satu yang kita unggulkan, kita masuk dari pintu situ. Bukan berarti kita meninggalkan kewajiban yang lain, tidak. Tapi tadi salah satunya, ketika kita menjalankan sunnah ini dengan benar-benar konsisten, maka apa? Maka Allah akan mencukupi, maka Allah akan mengobati hati kita. Ya, maka caranya seperti apa? Nah, kita lihat tadi ya ada sholat malam bagi orang sensi, perbanyak jumlah rakaatnya, istiqomah dirikan sholat malam, ya. Lalu perbanyak sedekah. Kalau sekarang sedekahnya masih 500 nggak apa-apa semalam, sehari gitu kan? Sehari 500 ketika sedekah subuh, lanjut 2.000, lanjut 5.000. Tapi istiqomah terus menerus, sedikit tapi pasti. Ya. Lalu untuk orang thinking tadi, baca dan paham Quran, bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami juga makna Al-Quran. Taubat banyak bermuhasabah. Nah, lalu yang ketiga intuiting, ya, itu dengan puasa. Dari mulai puasa mungkin sebulan hanya bisa 3 kali, yaitu puasa ayam berbit, nggak apa-apa. Istiqomah 1 bulan, naik puasa Senin Kamis. Setelah bisa istiqomah 3 bulan puasa Senin Kamis, naik puasa Daud. Ya, itu menjadi salah satu pintu ya, untuk menyembuhkan hati kita. Lalu dengan apa? Tadabbur Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Ya, bagi orang feeling, kumpul-kumpulnya, curhatnya, jangan cuma sekedar sama teman aja. Atau kita teh asal curhat, enggak. Ya, curhat kumpul dengan orang-orang soleh, dengan ustadz atau dengan mentor kita, agar cerita kita itu bisa diarahkan. Ya, kita bisa mendapatkan masukan juga. Ya. Nah, lalu dengan menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu bukan hanya sekedar wudhu. Tapi ketika wudhu, ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah hamba lakukan dengan tangan ini. Jadi kita sambil ngobrol. Ya Allah, maafkan jika wajah ini pernah melakukan. Nah, kita ngobrol di situ. Kita membasuh telinga, membasuh rambut, tangan. Ya Allah, semoga kaki ini Engkau langkahkan kepada hal-hal yang baik. Jadi dalam wudhu ini, gitu kan, kita ngobrol, kita berbicara dengan Allah. Kita batal, jaga lagi wudhunya. Kita wudhu kembali, ngobrol lagi sama Allah. Ya. Lalu orang insting, yaitu dengan zikir. Astagfirullah, ya Allah, tadi aku melakukan kesalahan, ya Allah ampuni. Ya. Maka ya dengan zikir tadi, kita terus menjaga, ya, maka hati kita terus terpaut dengan Allah. Lalu membuka ruang di sini apa? Yaitu banyak membantu orang lain, mempermudah urusan orang lain. Ya. Nah, di sini ini amalan sunnah tetap, ya. Amalan wajib itu adalah hukumnya wajib yang utama, yaitu sholat 5 waktu dan ibadah wajib lainnya. Ya. Nah, sholat 5 waktu yang benar berawal dari syahadat yang dipahami maknanya. Kalau misalkan sholat kita masih asal-asalan, coba dikoreksi. Ya, sholat yang khusyuk seperti apa? Sholat yang tepat waktu. Perbaiki dulu itu. Kita sholat khusyuk, kita sholat tepat waktu, maka nanti Allah mudahkan jalan. Lalu kita istiqomahkan, ya, masuk ya di ibadah sunnah ini lewat pintu kita dulu. Misalkan orang feeling, ya, akan menjaga wudhu, tapi mulai puasa, bisa. Semuanya harus kita lakukan. Tapi ada satu yang kita kita menjadikan dia pegangan ya, sebagai ibadah unggulan atau obat hatinya. Ya. Nah, selanjutnya kalibrasi kolbu, yaitu dengan kedekatan kita dengan Al-Quran. Wajib bagi kita semua untuk membaca Al-Quran. Tapi setiap mesin kecerdasan itu juga berbeda. Masuknya dari pintu yang mana? Itu kan sebagai orang sensing, hafalkan Al-Quran dengan ingatannya yang kuat. Baca dan hafalkan. Orang thinking, baca dan pahami tafsirnya. Ya. Orang intuiting, baca dan tadabbur.
dalami maknanya. Orang feeling, baca dan dakwahkan. Berceritalah dari setiap ayat yang dibacanya, sampaikan. Balik walau ayat. Ya, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Orang insting dari bacaan Al-Qur'annya amalkan. Oh, sholat dan sabar, berarti sholat dulu yang diperbaikin. Lakukan. Kita masuk dari pintu sesuai dengan MK kita, sesuai dengan mesin kecerdasan kita. Maka insya Allah akan Allah permudah jalan. Ya. Kita harus semuanya, kita harus menghafal juga, memahami tafsirnya, tadabbur, mendakwahkan, mengamalkan. Tapi ada satu, ya, interaksi yang utama, yang mungkin prioritasnya lebih banyak. Ya. Nah, selanjutnya, kita juga harus meminta pertolongan, berlindung kepada Allah dari segala penyakit hati. Nah, biasanya nih kalau orang sensing, ya, nah, orang sensing, nah itu bakhil, ya, boros. Ada sesuatu misalkan orang melihat barang kita dan dia mau, kita jangan pelit. Semakin berat kita untuk lepaskan. Ya, dan kita juga harus menahan diri kita untuk tidak boros. Allah memberikan, ya, Allah memberikan kita rezeki yang banyak, tapi bukan berarti kita seenak untuk mengeluarkan uang tersebut, harta tersebut, tidak. Tapi kita usahakan, kita mengeluarkan hartanya itu sesuai dengan apa yang sudah Allah. Yaitu kita menunaikan hak-hak dulu. Kita mengeluarkan zakat, kita bersedekah, memberikan kebutuhan. Bukan soal keinginan, tapi kebutuhan. Ya. Lalu orang thinking egois, ya, kabur, ya, lebih memikirkan dirinya egois, ya. Nah, orang insting kadang dia cuek, orang intuiting, ya dia cuek sama lingkungannya, dia nggak peduli. Nah, itu harus dijaga, ya. Nah, lalu ujub, nah itu juga hati-hati untuk orang intuiting. Orang feeling, ria, orang dendam itu tadi karena perasaan. Ya, akhirnya dia memendam rasa dendam, sakiti jadinya dendam. Ya. Orang insting itu pemarah dan juga nifak. Itu hati-hati gitu ya dengan sifat-sifat, dengan penyakit-penyakit hati, ya. Ya bukan berarti oh berarti yang di aku adanya cuek aja, enggak. Semuanya ada sifat-sifatnya. Ya, tapi yang lebih dominan biasanya dalam diri kita itu sesuai dengan mesin kecerdasan. Ya. Nah, selanjutnya, ya, lakukan bertahap, ya. Jangan langsung kita lakukan semuanya sekaligus, tidak, bertahap, ya. Nah, maka dari sini kita akan belajar bagaimana untuk melakukannya sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, ya. Dengan apa? Dengan siklus self mentoring. Kita mementoring diri kita sendiri. Ya, mungkin yang sudah mengikuti WSL workshop Pipin level 1 mungkin sudah mulai tahu, ya, tentang didukung, menaklukkan dan ditaklukkan, ya, ataupun sama. Di sini jika kita mementor, maka menemukan kita seperti apa. Ya, mungkin bagi teman-teman bunda semua yang di sini yang belum mengikuti WSL level 1 boleh diikuti. Ya, bukan sebetulnya kita belajar ini bukan karena sekarang kita sedang tersakiti, tidak juga. Kita belajar di sini, kita hadir di sini karena apa? Karena kita ingin menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, menolong saudara kita, menolong teman-teman kita, bahkan ya kita ingin menolong diri kita sendiri agar tidak terus berada dalam lingkaran siklus yang berbahaya tadi. Ya, maka bagaimana caranya? Nah, di sini kita lihat. Ya, di sini ada 5 mesin kecerdasan, ya. Ada insting, ada intuiting, ada feeling, sensing, dan thinking, ya. Nah, di sini kita mulai dari insting, ya. Insting itu menaklukkan feeling. Jadi gini, mementor ini bukan berarti oh kita fokusnya di situ saja, tidak. Oh berarti kita harus menjadi mesin MK yang seperti ini dong. Enggak, kita tidak perlu merubah MK kita, tidak. Ya, kita pahami diri kita, lalu kita masuk dari jalan yang sesuai dengan MK kita. Ya, walaupun yang lainnya juga bisa, kita masuk dari situ, kita nanti akan saling berkesinambungan. Tapi ya di sini tahap berlaku untuk semua MK dari tafakur sampai action. Ya, walaupun di setiap tahapan MK tertentu merasa lebih mudah, ya. Kalau misalkan
Aku tuh intuiting, tapi aku mudahnya di feeling. Ayo udah aku tuh jadi orang feeling. Ya, kita masuk dengan orang intuitif. Ya, semoga bisa dapat dipahami sampai di sini ya. Nah, di sini insting menaklukkan feeling. Jadi, feeling menaklukkan thinking. Ya, di sini bagaimana cara kita mementor. Ya. Nah, lalu thinking menaklukkan intuiting, intuiting menaklukkan sensing, sensing menaklukkan insting. Ya. Kita lihat tahapannya di sini dari tahap insting. Ya, dari tahap insting yaitu tadi ya Allah tidak akan merubah suatu kaum ya jika tidak diri kita yang berubah ya. Kita temukan dan latih iman berbuah hikmah. Maksudnya apa di sini? Kita tuliskan hikmah dari setiap kejadian. Oh ya Allah, aku sekarang lagi diuji A. Dari ujian ini aku belajar ya Allah. Aku ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh ternyata ya Allah dunia ini A, B, C, D. Oh ternyata ya Allah dari ujian ini. Nah kita belajar. Pertama kali dari diri kita. Bukan dari orang lain. Ya. Jadi tahap insting ya kita mulai menuliskan. Latih. Untuk apa? Menulis hikmah. Tanya ke dalam diri kita. Seperti halnya dalam surat Yusuf ayat 7. Tanya sama Allah. Ya Allah. Hikmah apa ya Allah yang sedang kau persiapkan dalam ujian ini? Ya Allah. Ada apa dengan ujian ini? Ya Allah tanya sama Allah. Ya Allah, jalan mana yang harus hamba tempuh? Ya Allah, kita tanya, tulis. Tanya kepada Allah dan tuliskan. Oh, seperti ini ya Allah. Apakah hikmah seperti itu? Kita nggak pernah tahu nanti. Tapi di sini tugas kita hanyalah ikhtiar. Soal hasil Allah yang menentukan. Nah, lalu masuk ke tahap feeling. Feeling dengan perasaan. Rasakan kasih sayangnya Allah. Ya Allah, aku mendapatkan ujian ini, ya dapat episode kehidupan ini, ya bagaikan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ini semua atas kasih sayang Engkau. Segala episode kehidupan ABC dari yang sudah terjadi, akan terjadi, dan saat ini terjadi, ya Allah, semua ini atas kasih sayang. Semua ini terjadi atas izin Allah. Daun yang jatuh tidak akan pernah jatuh kecuali atas izin Allah. Bentuk kasih sayangnya Allah. Ya, karena apa? Ketika kita diuji oleh Allah, lalu kita sabar, kita ridho, maka apa? Di sini Allah menjanjikan pahala. Dan Allah tadi ya sedang memberi sakit. Allah aku sakit hati. Ketika sakit, maka Allah sedang menggugurkan dosa-dosa. Sedang dibersihkan. Karena apa tadi? Ya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ya jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih. Kalau kita mau ketemu sama Allah, kita mau ketemu sama bos aja, kita pasti bersih-bersih. Ya. Nah, jadi ya di sini ketika kita merasakan ujian, gitu, kita husnuzan sama Allah. Ya Allah, Allah sedang mengampuni dosa-dosa saya. Allah sedang membersihkan diri saya. Nah, lalu setelah itu HSITBS. Apa itu teh gitu kan? HSITBS adalah singkatan ya. Coba kita bersama-sama H di sini adalah alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, terima kasih atas segala ujian. Nah, di sini kita ucapkan dulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdalah. S-nya di sini sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh ya. Atau nggak ada sayyidina juga boleh ya. Nah, lalu istighfar ya astagfirullahaladzim atau misalkan sayyidul istighfar itu lebih bagus ya boleh ya. Lalu ta'awuzubillahiminasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Lalu basmalah bismillahirrahmanirrahim. Lalu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Setelah kita membacakan itu semua, ya Allah, terima kasih. Saya terima ujian ini ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Saya terima rasa sakit ini ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Saya terima rasa sakit di badan ini. Gak apa-apa, kita pegang. Kita mengucapkan terima kasih. Ya Allah, aku meminta ampunan ya Allah. Memohon ridhomu. Memohon ampunan ya Allah atas segala hilaf dan salah. Lalu kita minta pala ya Allah, semoga setiap rasa sakit ini perbuatan pahala
Ya Allah, untuk bekal kami ketika bertemu dengan ya Rabb. Ya Allah, ridhoilah ya Allah. Ridhoilah setiap langkah usaha yang sedang kami perjuangkan. Kita berdoa, kita minta sama Allah, kita merajuk kepada Allah, kita merayu kepada Allah. Ya. Maka dalam setiap ujian yang kita rasakan, maka akan terasa ringan. Kita tidak akan merasa berat. Karena apa? Karena Allah dekat. Karena pertolongan Allah itu dekat. Lalu praktek nafas. Ya, perlahan. Disertai zikir. Kita tarik nafas, boleh ya bareng-bareng? Kita coba tarik nafas dari hidung. Lalu keluarkan lagi dari hidung. Kenapa? Menarik nafas dari hidung lalu keluar dari hidung? Karena hidung adalah alat yang Allah ciptakan untuk bernafas. Coba kita tarik nafas, kita 3 kali. Tarik nafas. Hembuskan. Pelan-pelan ya. Jangan gitu ya, tapi kita pelan-pelan. Boleh dicoba. Tarik nafas, jangan dulu sebutkan bismillah atau istighfar. Ya, di sini kita tarik nafasnya dulu. Tarik lagi. Ya. Di sini kita tidak perlu menutup mata ya, seperti yang pernah disampaikan oleh almarhum ayah pada teman ya, sebagai selaku penemu Stephen ya. Kenapa kita tidak memejamkan mata? Ya, karena di sini kita sedang masuk di gelombang alfa ya. Kalau kita memejamkan mata, nanti kita masuk ke gelombang theta ya. Seperti halnya ketika kita sholat, itu kan tidak boleh untuk menutup mata ya. Karena apa? Sholat ini kita sedang bertemu dengan Allah, kita berzikir, kita mengobrol ya. Nah, maka dalam tarikan nafas ini juga kita sedang berbicara dengan Allah, maka jangan menjamkan. Jadi kita tarik nafas, lalu kita hembuskan ya. Tarik nafas dari hidung. Kita sambil zikir, kita sambil istighfar, sambil sholawat. Nah, di situ untuk apa? Menenangkan emosi. Ya, boleh nanti dicoba ya. Ya, Bunda, Kakak, semuanya teman-teman. Ya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap thinking. Nah, seperti apa? Tentukan tahap aksi dan rencanakan jadwal aktivitas. Kita buat target. Ya, harian. Kita membuat jadwal seperti apa? Pekanan, bulanan, tahunan. Oh, harian, saya harus menulis jurnal 1 hari 3 lembar. Kebanyakan teh, gitu kan. Saya mah nggak suka nulis. Sekarang banyak ya medianya, nggak harus nulis pakai buku gitu. Kita bisa nulis di note gitu kan, atau di laptop, atau di tab boleh ya. Misalkan dengan menggambar teh, saya merilisnya dengan menggambar setiap harinya boleh. Ya. Pekanan, saya harus jalan-jalan teh, refreshing. Larinya ke sawah misalnya, atau saya ke kebun gitu kan boleh ya. Bulanan seperti apa, tahunan seperti apa ya. Jadi dijadwalkan secara bertahap ya, berskala ya. Jadi kita punya gambaran, kita punya tujuan. Ya. Lalu selanjutnya tahapan intuiting seperti apa, rancang hal baru ya. Karena intuiting ini sukanya banyak ya, dari satu nggak bertahan satu, lanjut yang lain ya. Lalu aktivitasnya jangan hanya monoton itu saja, cari yang lain ya. Lalu komunitas ya, jangan hanya kita bergabung satu komunitas, tapi juga yang lain. Nah, sahabat ya juga jangan hanya satu gitu. Nah, selanjutnya guru ya, kita belajar ya, guru juga jangan hanya kita belajar satu guru ya. Kita belajar, oh ada guru ini, kita belajar dari beliau, kita mengambil hikmah ya. Lalu belajar naik makom ya, meningkatkan diri dengan menambah ilmu, memperdalam ilmu ya, tidak hanya berhenti di situ saja. Selanjutnya tahapan sensing, yaitu dengan action, dengan gerakan ya. Actionnya gimana? 3 kali 40 hari diulang selama berapa hari? 40 hari agar menjadi habit yang baik. Untuk siapa? Untuk diri kita ya. Apa yang pertama? Ada 3 jurus langit, yaitu dengan apa ya, dengan urusan kita dengan ya, lalu ya dengan manusia ya, lalu dengan amal soleh. Jika kita dengan Allah urusannya kita berbuat salah, kita memohon ampunan. Ketika kita urusannya dengan manusia, kita meminta maaf. Ketika lalu dengan amal soleh, perbanyaklah amal soleh ya. Ketika kita melakukan kesalahan,
dari tangan kita. Buatlah amal soleh dengan tangan kita untuk menghapus kesalahan tadi. Ya, lalu ya dari apa nih? Kalau misalkan ujian ini terlalu berat, ya Allah, gitu kan? Dari hal yang paling mudah, dari kalibrasi dulu, ya, yang buat kita senang dulu, ya. Nah, energi harian di sini contohnya, ya, mungkin di sini sebagian sudah ada yang tahu ya, drive kecerdasan, ada introvert dan extrovert. Kalau orang introvert itu dengan afirmasi, ya, diafirmasi dulu, libatkan Allah, ya, afirmasi diri kita, ya, ya Allah, Allah pasti akan mudahkan, Allah pasti akan tolong, afirmasi diri kita. Kalau orang ekstrovert, ya, maka dengarkan audio video motivasi, ya, jangan sampai kebalik nih, ya, karena nanti hasilnya akan berbeda. Lalu teh gimana kalau kita mau ngelakuin dua-duanya? Boleh, tapi awal masuknya lewat drive kecerdasan kita. Oh, aku intuiting introvert, ya berarti masuknya dari afirmasi dulu, baru dengerin audio video motivasi. Oh, aku ekstrovert teh, berarti dengerin audio dulu, abis itu mengafirmasi diri sendiri, kayak gitu ya. Nah, lalu selanjutnya sibuk latih potensi. Kita udah tahu kelebihan kita apa, latih di situ, ditempa di situ, diasah, ya, diasah di situ, ya. Lalu latihan sedekah ego, ya, jadi latih, ya, untuk kita apa ya, sesuatu yang rasanya berat, kita harus merilisnya dengan apa? Oh, ini berat buat saya lepaskan, lepaskan, jangan dipegang saja, nanti akan seperti tadi pensil, berat, seram, gitu. Harus kita lepaskan, kita letakkan di tempat yang tepat. Lalu biasakan zikir hati dan lisan. Jangan sampai kita hanya berzikir, gitu, tapi hanya hatinya atau lisannya saja, tapi hatinya tidak. Kita buat target, ya, tadi, ya, seperti tahapnya thinking. Lalu jika diperlukan, kita juga bertemu dengan guru atau promotor atau solver, gitu kan, atau untuk apa? Untuk menemukan solusi yang lebih spesifik lagi, solusi jitu, agar kita sharingnya lebih dalam lagi. Karena tadi di sini saya hanya menjelaskan secara umumnya, ya. Nah, karena kan setiap kita memiliki ujiannya masing-masing, ya. Nah, selanjutnya, nah di sini jadi kita hari ini, malam ini kita sudah selesai menjelaskan bagaimana tahapan untuk kita mengobati hati yang terluka untuk menemukan jiwa yang tenang. Yaitu yang pertama dengan apa? Boleh dibaca bareng-bareng? Diri sendiri mau sembuh, ya. Lalu menemukan akar masalah, ridho, menerima, ya. Dengan apa? Dengan kacamata Al-Qur'an, ya, dengan cara pandang Al-Qur'an. Lalu tadi selanjutnya dengan kalibrasi otak. Lalu dengan kalibrasi kolbu, berlindung dari penyakit hati, ya, menjadi sahabat Al-Quran, dan menjalani siklus self mentoring, ya. Jadi self mentoring itu bisa kita lakukan semuanya, hanya saja masuknya kita sesuai dengan mesin kecerdasan kita, gitu ya. Jadi mungkin ini, ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, ya, semoga dapat membantu teman-teman semua, ya, saudara-saudara semuanya, ayah bunda, kakak, adik-adik semuanya yang mungkin saat ini kita melihat, walaupun mungkin bukan diri kita yang tersakiti, gitu kan, atau mungkin orang-orang sekitar kita yang tersakiti, gitu, kita bisa membantu, ya. Karena apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, ya, jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmunya malam ini dahsyat, luar biasa ya. Mungkin dari ayah bunda, kakak ibu, kakak, teteh-teteh ya dari Sunda ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin, ya, saya lihat di kolom chat apakah ada yang mau bertanya. Oh, kalau apa ini? Bentar. Kalau yang sensing katanya pernah zolim dan juga menjolimi teh, katanya nih yang sensing.
dari Kak Dora. Dalam konsep Stipin, memahami tipe kecerdasan dominan ini membantu seseorang menemukan cara yang paling sesuai untuk mencapai kedamaian dalam jiwanya. Menemukan ketenangan berarti memahami diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam menjalani hidup sesuai dengan karakteristik bawaannya. Nah, ya ternyata lengkap sekali ya ilmu Stipin ini. Dan oh iya, ini ada apa? Sharing ya, ini ada titipan ini ya dari BM-nya nih, dari BM Stipin Kudus. Nah, boleh nih nanti sambil disiapkan pertanyaannya, boleh tonton dulu video ini ya. Boleh, silakan. Setiap anak terlahir dengan kebahagiaan, mimpi, dan potensi besar. Namun, seringkali tanpa kita sadari, cara kita mendidik bisa meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang akan terus mereka bawa hingga dewasa. Apakah kita ingin mewariskan rasa takut dan ketidakpastian kepada anak-anak kita? Atau kita akan mewariskan cinta, kepercayaan diri, dan jiwa yang bebas? Pernahkah Anda merasa takut? Takut bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Anda mungkin akan melukai anak Anda. Mendidik anak tidak pernah mudah. Banyak orang tua yang penuh kasih sayang, namun merasa bingung dan kewalahan. Terjebak antara cara mendidik lama yang keras dan rasa bersalah yang mendalam setelah memarahi anak. Apa yang salah? Mengapa terkadang usaha kita melindungi dan mendidik justru malah melukai? Dan tanpa kita sadari, apa yang kita katakan malah membuat mereka semakin jauh. Bagaimana jika cara kita mendidik hari ini meninggalkan luka yang akan mereka bawa sepanjang hidup? Luka yang tak terlihat namun terus ada di hati mereka. Aku ingin didengar. Aku ingin dipahami. Tapi, kenapa rasanya aku selalu salah di mata mereka? Sebagai orang tua, kita selalu berharap memberikan yang terbaik. Tapi tanpa bimbingan yang tepat, kita bisa terjebak dalam pola yang mungkin menimbulkan luka inner child bagi anak-anak kita. Tapi tentu saja ada cara lain, cara untuk mendidik anak dengan penuh cinta, tanpa rasa takut atau rasa bersalah. Membangun kedekatan dengan anak tanpa harus menimbulkan luka yang tak terlihat. Inilah saatnya Anda untuk memahami lebih dalam. Bergabunglah dalam e-course eksklusif kami, Mendidik Anak Tanpa Luka Inner Child, dipandu oleh saya, Arni Sri Anggraini. Saya seorang konselor yang telah membantu ratusan keluarga dalam menemukan cara mendidik yang penuh kasih tanpa menciptakan trauma. Melalui course ini, Anda akan mempelajari teknik-teknik praktis untuk mendidik dengan empati, memahami kebutuhan emosi anak, dan membangun hubungan yang kuat tanpa meninggalkan luka batin. Daftarkan diri Anda sekarang juga dan temukan cara terbaik mendidik anak tanpa menciptakan luka batin yang akan terbawa hingga dewasa. Kesehatan mental dan emosional anak-anak kita ada di tangan kita. Karena masa depan yang cerah dimulai dengan hari ini, dengan cara kita mencintai dan mendidik mereka.
Dan untuk Anda yang ingin mendalami lebih jauh, kami juga menawarkan e-course komprehensif yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ini adalah kesempatan untuk belajar secara mendalam dengan materi yang lebih lengkap, tips praktis, dan dukungan dari komunitas orang tua lainnya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Mendidik anak tanpa luka inner child adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan kepada mereka. Yuk, mulai perjalanan ini bersama kami, karena setiap anak berhak tumbuh bahagia dan bebas dari luka batin, maka mulailah hari ini. Oke, ya, seni mendidik anak nanti boleh saya udah share nih ya di kolom chat ya, udah share di kolom chat, silahkan di apa. Nah, sekarang ada pertanyaan nih ya, karena udah Kak, saya feeling ekstrovert. Mau tanya apakah cocok dengan intuiting introvert? Kecocokannya itu seperti apa? Dan kalau sesama feeling cocok gak ya? Nah, ini jadi ke tipin couple ya, boleh lah nggak apa-apa. Spesial ini malam ini buat yang nanya ini siapa? Buat, wah gak ada namanya juga kan? iPhone ya, silahkan Kak Julpa. Oke, bismillah. Izin menjawab ya. Ini kalau boleh tahu kakaknya nih yang feeling laki-laki atau perempuan ya? Kalau misalkan, oh laki-laki, oke, kakaknya feeling extrovert ya, dan ini pasangannya gitu ya, atau calonnya mungkin intuitif, seperti apa cocok gitu. Karena apa? Karena dalam konsep Stephen gitu kan, intuiting itu mendukung feeling. Ya maka dalam hubungan suami istri itu berarti istri istri yang intuitif mendukung suami yang feeling ya. Maka untuk skornya seperti apa? Itu sangat bagus gitu kan. Skor of love-nya 4, pasangan yang ideal. Ya, lalu score of love-nya 2, ya score of friendship and sex-nya 3 ya. Maka itu menjadi pasangan yang seperti apa? Pasangan yang ideal gitu kan, yang beradab ya, sehingga menjadi pasangan yang apa? Sama-sama otak kanan ya. Nah, karena intuiting di sini dan feeling ya di limbik kanan ya. Nah, komunikasinya seperti apa? Komunikasinya bisa dengan berbicara konsep yang jauh ke depan kayak gitu kan, visi misi ya. Nah, jadi cocok atau tidak cocok Kak gitu kan. Nah, lalu bagaimana jika feeling dengan feeling gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau misalkan feeling dengan feeling itu menjadi hubungan yang dua jangan ya, sebetulnya tidak dianjurkan gitu. Tapi bukan berarti ketika tidak dianjurkan ini bagaimana kalau sudah terlanjur Kak gitu kan. Ini kita sudah menjadi hubungan yang dua jangan ya tidak apa-apa gitu kan. Ada solusinya gitu kan. Ada hal-hal yang walaupun SK berlaku gitu kan, syarat dan ketentuan berlaku, tapi itu bukan berarti tidak bisa dilalui gitu kan. Berarti jika memang pasangan itu sama-sama feeling gitu kan, berarti kakak ini gitu kan dengan pasangannya harus siap-siap untuk naik makom kedua-duanya gitu kan. Kalau misalkan orang feeling naik makomnya seperti apa gitu kan, ya nanti kita bisa dalami di situ gitu kan. Orang feeling harus seperti apa nih, meningkatkan dirinya tadi dengan menjaga wudhu. Oh, ngobrolnya nongkrongnya bukan hanya dengan teman biasa aja, tapi dengan ustadz gitu kan, dengan guru gitu kan. Memperkuat dirinya lagi, ibadah-ibadahnya gitu kan. Kualitas dirinya, matranya, personality, mentality, moralitinya ditingkatkan kayak gitu. Nah, walaupun kalau misalkan hubungan dua jangan ini dianjurkan untuk ada beberapa hal gitu kan. Nah, itu dengan menjaga jarak gitu kan, LDR gitu kan. Atau menghadirkan orang ketiga gitu kan. Orang ketiga di sini
ya bisa ada yang mengatakan ya orang ketiga ini dengan berpoligami atau gitu kan dengan menghadirkan anak itu juga bisa menjadi orang ketiga di antara keluarga tersebut kayak gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan kakaknya ini cocok tidak feeling extrovert dan intuitive introvert, cocok Kak gitu kan, itu sebagai istri yang mendukung suami kayak gitu. Mungkin itu Kak gitu kan untuk jawabannya. Saya kembalikan lagi ke Bunda Oli. Semoga menjawab ya dari Kakak iPhone. Haha, oke, silahkan. Ada yang mau bertanya lagi, Bunda Susi? Mungkin yang udah on kamera nih mau bertanya. Ada? Kalau ini Bun, kalau misalkan yang suaminya nih mendukung istri itu bagaimana? Suaminya, oh terserah lah itunya. Mesin kecerdasannya bebas ya. Berarti suami Eh, mendukung istri. ya. Ya. Terus Gimana, Bu? kalau misalkan biar tidak terlalu memberatkan, bagaimanakah sikap istrinya eh, biar tidak terlalu menjadi beban bagi suami yang mendukungnya? Ada triknya nggak atau ada mungkin eh, hal-hal kayak tips-tipsnya kayak gitu, hal-hal yang perlu dilakukan. Ya, silahkan Bunda Raju, Pak. Suami Kalau boleh mendukung. MK-nya apa Bunda? Eh, Feeling mendukung sensing. Oh, feeling, suaminya feeling, ya feeling mendukung sensing, betul. Gitu kan, itu harus seperti apa? eh eh, Menunjukkan apa? Jadi harus apa ya? Apa feeling, sensing ini harus mengerti juga. Feeling ini kan menggunakan perasaan ya, gitu kan. Walaupun dua-duanya feeling sama sensing ini makhluk sosial gitu kan, senang bersosialisasi kayak gitu. Tapi gitu kan jangan sampai sensing ini mengabaikan perasaannya orang feeling gitu. Nah, siapa sih yang paling ngerti orang feeling? Ya orang sensing gitu kan. Tadi karena sama-sama makhluk sosial, sama-sama orang lapangan kayak gitu. Nah, komunikasinya mudah gitu kan. Jadi feeling ini menasehati sensing gitu kan. Karena apa? Orang feeling ini provokator gitu kan dan orang sensing ya memotivasi orang sensing kayak gitu. Tadi jadi mendukungnya ini dengan memotivasi dalam hal-hal kebaikan tadi gitu. Jadi kalau misalkan istrinya nih punya apa namanya bisnis gitu kan dengan orang gitu kan. Kalau bisnisnya orang feeling ini kan dengan orang. Nah, sebagus seperti politik gitu kan, terjun ke bidang politik gitu kan. Nah, orang sensing gitu kan, yaitu dengan apa tadi gitu kan, dengan eh apa walaupun bawel ya kadang dilemahkannya sama orang sensing ini bawelnya kayak gitu. Kalau misalkan suaminya ini punya bisnis gitu kan, kadang orang sensing yang bawel karena detailnya tadi kayak gitu. Jadi sebagai istri ya harus bisa mengerem diri juga gitu kan. Tapi kita juga memahami dan terus apa namanya ketika suami mensupport ya kita bisa saling kayak gitu. Mungkin itu Bunda. Gimana, Bunda? Sudah menjawab? Nih ada lagi yang udah. Terima kasih ya, Bun. Ya, terima kasih Bunda Terima Susi. kasih Ada Kakak. lagi nih dari Zoom user, silakan udah on kamera nih kayaknya mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ada Pak Asep. Zoom user ini siapa nih? Ada siapa lagi? Pak Lukman. Ini semuanya di sini udah tes tipin, udah tahu MK-nya masing-masing kah? Kalau belum, boleh ya mendekat ke cabang Kudus nih ya. Di sini ada Teh Julpa juga. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup. Ini udah jam 21:22 ya. Alhamdulillah ya. Boleh ada terakhir mungkin pertanyaan terakhir ada lagi. Kalau enggak, baiklah ya. Karena mungkin
Bolehnya langsung nggak ya abis ini ke Kak Julpa? Boleh nanya langsung? Boleh silahkan. Langsung aja di open mic boleh. Silahkan. Kalau masih belum terjawab kayaknya ini masih penasaran. Nanya langsung habis ini ya. Oke, boleh japri aja lah, boleh langsung ya. Lalu mungkin Oke. nanti jika ingin dikonsultasikan ya Bunda, atau Ya ini ditanyakan. karena kalau untuk pernikahan itu kan bukan waktu yang setahun 2 tahun ya, itu panjang ya. Iya, Jadi itu harus benar-benar matang dulu ya, minimal sholat istikharah dulu lah ya. Kalau punya pilihan tadi dua, yang betul. feeling dan yang intuiting ya. Konsul Kak Japri boleh nggak Kak, katanya Kak Julpa boleh nggak? Oh, boleh. Di grup nanti ada ya nomornya ya. Baik, Alhamdulillah kita telah sampai di akhir webinar ya, webinar malam kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Julpa dapat membuka hati kita ya untuk lebih memahami arti dari ketenangan jiwa sesuai dengan MK-nya masing-masing ya. Ketenangan yang datangnya bukan dari harta dan kemewahan, tapi dari kedekatan kita kepada Allah, kepada Al-Quran, gitu ya. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi pada malam kali ini dan telah mendengarkan webinar kali ini dengan baik dan seksama ya. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari dan meraih ketenangan jiwa yang kita impikan. Amin ya rabbal alamin. Karena diawali dengan pantun dan diakhiri juga dengan pantun. Pergi ke taman memetik bunga. Indah warnanya di waktu senja. Terima kasih untuk semua. Semoga hati tenang, penuh bahagia. Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima